Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, langsung saja pada hari ini kita akan belajar tentang alat pemuas kebutuhan dan tindakan, motif, dan juga prinsip ekonomi. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, sekarang kita akan mempelajari materi tentang alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan itu berarti barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia demi kelangsungan hidupnya. Nah, apa saja ternyata alat pemuas kebutuhan itu juga ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama, menurut kelangkaan dan cara memperolehnya, ada barang ekonomi. Apa itu barang ekonomi? Barang ekonomi itu barang yang untuk memperolehnya memerlukan suatu pengorbanan. Nah, pengorbanannya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang biasanya ya. Kalau misalnya ada anak yang membutuhkan buku, nah, anak tersebut beli ke toko buku. Nah, dengan apa membelinya? Dengan uang. Nah, uang tersebut termasuk dalam pengorbanan untuk mendapatkan barang tersebut atau buku tersebut. Nah, itu namanya barang ekonomi. Kemudian yang kedua adalah barang bebas. Barang bebas itu apa? Barang bebas itu barang yang untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan tertentu atau barang yang gratis. Contohnya apa? Seperti sinar matahari. Kemudian ada air yang mengalir dan ada juga udara yang kita hirup sehari-hari. Itu merupakan barang bebas karena kita tidak perlu mengeluarkan sesuatu atau kita tidak perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan barang tersebut. Yang ketiga, kebutuhan menurut kelangkaan dan cara memperolehnya adalah barang ilit. Apa itu barang ilit? Barang ilit itu barang yang jika jumlahnya itu banyak dapat merugikan atau membahayakan masyarakat. Contohnya seperti air tadi ya, air termasuk barang bebas. Tapi jika air itu terdapat sangat banyak sekali akan membahayakan. Contohnya kalau sekarang ini kan musim hujan ya, hujan setiap hari, nah volume air akan meningkat. Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi karena hujan yang terus-menerus tersebut? Ya pastinya hujan itu akan menyebabkan banjir. Ya. Contoh lainnya, api. Kalau api hanya digunakan untuk memasak, misalnya, itu kan kebutuhan secukupnya. Tapi api itu bisa membahayakan masyarakat atau manusia jika apa? Jika api itu besar. Contohnya seperti adanya kebakaran. Itu contoh-contoh dari barang ilit. Berarti tadi alat pemuas kebutuhan yang pertama menurut kelangkaan dan cara memperolehnya itu ada 3 ya, barang ekonomi, barang bebas, dan barang ilit. Nah, yang kedua menurut hubungan dengan barang lain, dibagi menjadi 2, yaitu barang substitusi. Mungkin anak-anak pernah dengar ya kata substitusi. Substitusi itu mengganti ya. Jadi barang substitusi itu adalah barang yang menggantikan fungsi atau guna barang lain. Contohnya apa? Contohnya seperti nasi dengan roti. Dua-duanya itu sama-sama karbohidrat ya, fungsinya itu karbohidrat. Nah, kalau misalnya tidak ada nasi untuk makan, bisa memakan roti. Karena apa? Karena sama-sama karbohidrat. Jadi roti itu adalah barang substitusi dari nasi.
Atau contoh lain, misalkan bahan bakar kendaraan bermotor ya, ada Pertalite dan Pertamax, sama-sama bahan bakar. Kalau misalnya Pertalite stoknya sudah habis, bisa diganti dengan Pertamax. Nah, fungsinya sama, tapi saling mengganti fungsi satu sama lain jika ada dari satu barang tersebut tidak ada. Yang kedua, setelah tadi ada barang substitusi, yang kedua ada barang komplementer. Apa itu barang komplementer? Kalau tadi substitusi adalah pengganti, artinya kalau komplementer itu pelengkap. Jadi barang komplementer itu adalah barang yang digunakan untuk melengkapi guna atau fungsi barang lain. Contohnya seperti kopi dengan gula. Kalau misalnya tidak ada gula, kopi rasanya akan pahit. Nah, itu berarti gula merupakan suatu barang komplementer karena melengkapi fungsi dari kopi agar rasanya bisa menjadi manis. Atau contoh yang lain seperti buku dengan pena atau pulpen. Itu ya. Contoh lain juga ada HP dengan charger. Jadi barang komplementer itu barang yang melengkapi guna atau fungsi barang lain. Kalau tidak ada salah satunya berarti tidak akan berfungsi. Gimana? Masih semangat mendengarkan penjelasan saya? Harus ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu barang produksi dan barang konsumsi. Nah, kita akan kupas satu-satu ya. Barang produksi adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya seperti apa? Seperti kayu. Kayu dijadikan bahan mebel seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain ya. Atau contoh yang lainnya adalah mesin, kemudian ada kapas misalnya ya, ada latex untuk dibuat menjadi ban, dan lain-lain. Pokoknya barang yang bisa menghasilkan barang atau jasa yang baru gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah barang konsumsi. Barang konsumsi, karena namanya konsumsi berarti kan bisa langsung dipakai atau digunakan. Berarti barang konsumsi itu adalah barang yang bisa langsung dipakai atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya seperti apa? Ya makanan, ya baju, kemudian buku, alat tulis, tas, sepatu, kendaraan, begitu ya. Itu yang dinamakan barang konsumsi. Pokoknya yang bisa langsung digunakan atau dipakai. Yang keempat adalah menurut proses pembuatannya. Alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatannya. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, barang mentah itu apa? Barang mentah itu barang yang harus diolah dulu sebelum digunakan atau dipakai ya. Contohnya seperti padi, itu merupakan barang mentah. Kedua, ada barang setengah jadi. Kalau barang mentah tadi barang yang harus diolah lagi sebelum digunakan. Kalau barang setengah jadi itu adalah barang yang sudah diolah tetapi masih harus melewati proses olahan lagi. Contohnya seperti kalau tadi barang mentahnya padi, berarti kalau barang setengah jadinya beras. Nah, kemudian yang ketiga adalah barang jadi. Kalau barang jadi itu berarti barang yang sudah diolah dan siap untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau tadi barang mentah contohnya padi, barang setengah jadi contohnya beras. Yang terakhir barang jadi contohnya nasi. Ya, paham ya?
pemuas kebutuhan yang kelima itu menurut jaminannya ada dua, barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak itu adalah barang yang digunakan untuk mendapatkan jaminan kredit jangka pendek, berarti kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti mobil, motor, seperti itu ya, yang bergerak. Kemudian kalau barang yang tidak bergerak berarti kebalikannya, yaitu barang yang digunakan untuk memperoleh jaminan kredit lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tanah, rumah, ataupun bangunan. Oke, itu tadi alat pemuas kebutuhan dan jenis-jenisnya. Ada yang mau ditanyakan? Jika ada, bisa tanya di grup WA ya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang tindakan ekonomi terlebih dahulu. Nah, ada yang tahu tindakan ekonomi itu apa? Adalah tindakan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dan mencapai kemakmuran. Nah, tujuannya apa? Tujuan tindakan ekonomi itu antara lain menentukan barang dan jasa yang berkualitas atau yang benar-benar dibutuhkan. Kemudian mengelola atau mengendalikan pengeluaran untuk membeli kebutuhan atau barang tersebut. Nah, itu. Jadi tindakan ekonomi itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, tindakan ekonomi rasional. Yang kedua, tindakan ekonomi irasional. Kalau tindakan ekonomi yang rasional itu adalah tindakan ekonomi yang mengedepankan prinsip atau menggunakan sikap yang rasional. Rasional itu apa tuh? Rasional itu yang masuk akal. Misalnya dalam memenuhi kebutuhan anak sekolah. Nah, apa yang dibutuhkan? Ada buku, tas, alat tulis, seperti itu ya. Kalau yang tidak rasional itu ya anak sekolah dibelikan kuota untuk khusus games, seperti itu bukan rasional. Jadi tindakan ekonomi rasional itu tindakan ekonomi yang memakai sikap rasional. Kemudian yang kedua, tindakan ekonomi irasional. Berarti kebalikannya dari tindakan ekonomi rasional. Kalau rasional tadi kan memakai sikap rasional, berarti kalau yang irasional tidak menggunakan sikap rasional. Ya tadi seperti tadi ya contohnya. Ya intinya membuang-buang uang atau pendapatan untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Makanya ada yang namanya skala prioritas. Skala prioritas itu adalah daftar kebutuhan yang diurutkan dari yang paling. Baik, yang kedua kita akan belajar tentang motif ekonomi. Motif itu apa? Motif itu alasan atau faktor yang mempengaruhi tindakan ekonomi. Ya, alasannya ya. Berarti apa saja motif yang mempengaruhi tindakan ekonomi atau alasannya? Ya, yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu yang paling utama ya, motif ini. Mengapa seseorang melakukan tindakan ekonomi? Nah, karena motifnya untuk memenuhi kebutuhan. Karena melakukan tindakan ekonomi kan berarti orang tersebut mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan tersebut digunakan untuk membeli barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Yang kedua adalah motif untuk berbuat sosial, ya. Motif untuk berbuat sosial. Tidak hanya memenuhi kebutuhan saja, seseorang melakukan tindakan ekonomi untuk membantu atau menolong orang lain.
ya, berbuat sosial kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah motif untuk meraih penghargaan. Seseorang yang memiliki usaha itu tidak hanya ingin diberikan piagam penghargaan saja, bisa jadi diberikan sertifikat khusus atau penghargaan khusus dari lembaga pemerintah. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Nah, jika ada seseorang yang sudah memiliki usaha yang terbilang sudah meningkat, sudah maju, sudah sukses, maka untuk memperoleh kekuasaannya, seseorang dengan usaha tersebut mendirikan cabang-cabang atau anak perusahaan dari usaha yang telah dia dirikan. Nah, itu keempat motif ekonomi. Ada motif untuk memenuhi kebutuhan, motif berbuat sosial, motif untuk meraih penghargaan, dan motif untuk memperoleh kekuasaan. Paham ya? Oke. Yang terakhir, kita akan mempelajari prinsip ekonomi. Prinsip itu apa toh? Prinsip itu pegangan atau pedoman. Nah, kalau prinsip ekonomi itu adalah usaha yang disertai dengan pengorbanan serendah-rendahnya untuk mencapai hasil tertentu, atau usaha disertai pengorbanan tertentu untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya. Contohnya apa? Kalau prinsip ekonomi ini bisa diterapkan di kegiatan ekonomi, di kegiatan produksi bisa, di kegiatan konsumsi bisa, di kegiatan distribusi bisa. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya dari sisi produsen ya, butuh atau yang paling penting. Itu tadi tindakan ekonomi. Seorang penjual batik. Penjual batik itu kulaan atau membeli kain batik yang berkualitas dengan harga murah, tetapi nanti dijual dengan harga yang besar. Jadi itu pengorbanan yang serendah-rendahnya untuk mencapai hasil yang maksimal atau hasil yang tertentu gitu. Itu tadi prinsip ekonomi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tadi kita sudah mempelajari alat pemuas kebutuhan dan juga tindakan motif prinsip ekonomi. Semoga sedikit materi tadi bisa menambah wawasan kita dan ilmu kita agar semuanya bermanfaat dan berkah ya. Sekian dari saya. Sebelum saya tutup, jangan lupa klik like, kemudian share dan subscribe jika ada anak-anak yang belum subscribe channel ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.